Hai Lur, apa kabar? Semoga hari ini jadi hari yang luar biasa bagi kalian semua. Oke, kali ini Bang Dip akan membawakan film yang berjudul 12 Years a Slave yang dirilis pada tahun 2013 dan merupakan salah satu film biografi terbaik. Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata dari seorang pria kulit hitam yang bernama Solomon. Solomon sejatinya merupakan orang merdeka yang terpaksa menjadi budak selama 12 tahun lamanya karena dijebak dan diculik oleh teman kerjanya, di mana pada tahun 1841 perbudakan dan rasialisme masih marak terjadi. Semenjak menjadi budak, Solomon berganti nama menjadi Vlad dan harus menjalani hidup penuh kesulitan dan siksaan dari tuannya. Oke, tanpa menunggu lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film ini berawal dari seorang pemain biola yang handal yang tinggal di Saratoga, New York bersama keluarganya. Solomon adalah pria berkulit hitam yang merdeka dari perbudakan dan terbilang hidup berada dengan istri dan kedua anaknya. Hingga suatu ketika Solomon bertemu dengan dua orang pria yang merupakan pesulap. Kedua orang itu tertarik setelah melihat Solomon bermain biola. Mereka menawarkan sebuah pekerjaan manggung kepada Solomon dengan iming-iming bayaran yang cukup tinggi. Akhirnya Solomon pun menerima tawaran tersebut. Sesampainya di Washington, Solomon bermain biola dengan begitu apik dan sukses membuat pesta lebih hidup. Untuk merayakan keberhasilannya, mereka bertiga pun makan di restoran mewah. Namun, mereka berdua sengaja memberi Solomon minum yang banyak, hingga ia pun mabuk dan tak sadarkan diri. Mereka berdua membawa Solomon ke sebuah kamar hotel untuk beristirahat. Namun, pada keesokan harinya, Solomon bangun di sebuah tempat seperti penjara, serta tangan dan kakinya pun diikat. Tak lama kemudian, ada seseorang yang datang dan mengatakan bahwa Solomon kini adalah properti miliknya yang akan segera dijual untuk dijadikan budak. Namun, Solomon mengatakan bahwa dia adalah orang yang merdeka, serta memiliki istri dan anak yang tinggal di kota Saratoga, New York. Namun, kedua orang itu tidak percaya dan menganggap dia sebagai budak pelarian. Solomon terus meyakinkan mereka, namun mereka berdua malah memukuli Solomon hingga babak belur. Pada malam harinya, Solomon dan beberapa orang berkulit hitam lainnya diselundupkan menggunakan kereta kuda. Mereka akan dibawa ke pusat perbudakan untuk diperjualbelikan. Setelah itu, mereka lalu dimasukkan ke dalam kapal. Tak lama kemudian, ada seseorang yang memberitahu Solomon bahwa ia harus menyembunyikan kemampuan baca dan tulisnya. Karena jika ketahuan, mereka akan dihabisi. Saat tengah malam, datang seorang awak kapal yang membawa wanita negro untuk menikmatinya. Salah seorang budak yang melihatnya mencoba untuk mencegahnya. Namun naas, budak tersebut langsung dihabisi. Keesokan paginya, Solomon dan Clement ditugaskan untuk membuang mayat pria itu ke laut. Singkat cerita, saat kapal mereka singgah, Clement ternyata dijemput oleh tuan lamanya. Clement pun langsung pergi tanpa menghiraukan teriakan Solomon yang berharap bisa dibebaskan juga. Setelah itu, semua budak dikumpulkan di pinggir dermaga. Sebelum diperjualbelikan, nama Solomon pun diganti menjadi Vlad. Lalu dimulailah perdagangan budak ini. Tak lama kemudian, seorang pembeli yang bernama Ford tertarik untuk membeli Solomon dan Eliza. Namun, ada pembeli lain yang sudah membeli anak perempuannya dengan harga yang cukup tinggi. Setelah dilakukan tawar-menawar, akhirnya Tuan Ford pun membeli Solomon dan Eliza. Akan tetapi, Eliza mengamuk karena kedua anaknya tidak dibeli, sehingga mereka pun terpisah. Lalu keesokan harinya, mereka pun sampai di rumah Tuan Ford. Kemudian disuruh untuk beristirahat karena besok mereka akan mulai bekerja di perkebunan.
Your children will soon be forgotten. Scene berlanjut pada Solomon dan beberapa budak lainnya bertemu dengan kepala tukang kayu yang bernama John Tibet, serta mandor pekerja mereka yang bernama Tuan Caping. Setelah itu mereka pun diperintahkan untuk menebang beberapa pohon, sembari diiringi lagu ejekan oleh John Tibet. Run, nigga, run. Folks say a nigga don't steal. I caught 3. Run, the patty road kids. Beberapa hari kemudian, Solomon menyarankan kepada Tuan Ford untuk mengangkut kayu menggunakan jalur sungai, karena dengan begitu mereka bisa menghemat waktu dan biaya. Akan tetapi, ide tersebut ditentang oleh John. Namun, Tuan Ford terlihat tertarik dengan ide tersebut, sehingga ia pun mempercayakan pekerjaan itu kepada Solomon. Singkat cerita, akhirnya Solomon pun berhasil membuktikan idenya. Setelah selesai bekerja, Tuan Ford memberikan sebuah biola sebagai ucapan terima kasih. Sementara di pondok, Elisa terus menangis sepanjang hari. Hal itu membuat Solomon terganggu, hingga ia pun membentak Elisa. You care less about my loss than their well-being. Deteriorating his face. Esoknya saat diadakan acara kebaktian, Nyonya Ford sudah tak tahan lagi dengan Elisa yang selalu menangis dimanapun ia berada. Siangnya, saat Solomon sedang bekerja, ia dihampiri oleh John yang meminta Solomon untuk membongkar kembali papan itu dan memasangnya secara sejajar. Namun Solomon menolaknya hingga John pun memukuli Solomon. Following instruction. Putting on clapboards. Tak lama kemudian, terlihat dua orang pria membawa Elisa secara paksa. Elisa pun berteriak meminta pertolongan Solomon. Namun, tak ada yang bisa membantu Elisa, karena semua orang yang ada di sana berada dalam pengawasan. Ternyata, hari itu adalah hari terakhir Solomon melihat Elisa. Keesokan harinya, John kembali mencari-cari kesalahan Solomon, hingga membuat Solomon kesal dan terjadilah baku hantam. Akibat perlawanan Solomon, John pun kembali dengan membawa dua orang pria. Mereka menggantung Solomon dan berniat untuk menghabisinya. Beruntung, mandor Capin datang menyelamatkan Solomon. Setelah itu, tak ada yang berani melepaskan ikatan Solomon. Ia pun tergantung selama berjam-jam, sembari menjaga kakinya agar tetap menyentuh tanah. Sampai akhirnya Tuan Ford pun datang dan menyelamatkannya. Tuan Ford sadar bahwa keselamatan Solomon terancam jika bekerja terlalu lama dengannya. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk menjual Solomon kepada seorang pria yang bernama Edwin. Keesokan harinya, Solomon sudah berada di kediaman Tuan Edwin. Tuan Edwin lantas membacakan aturan bekerja di perkebunan miliknya. Tak lama kemudian, mereka pun mulai bekerja memati kapas dalam pengawasan mandor yang selalu mencambuk mereka jika terlihat lambat dalam bekerja. Sore harinya, mereka dikumpulkan untuk menimbang hasil panen kapas pada hari itu. Bagi mereka yang timbangan kapasnya kurang, maka akan dihukum cambuk. Di sana ada satu budak kebanggaan Tuan Edwin yang bernama Patse. Karena dalam sehari, Patse mampu mengumpulkan kapas lebih dari 500 pounds atau setara dengan 226 kg. Malam harinya, di saat mereka hendak tidur, ada seseorang yang membangunkan mereka. Dikatakan bahwa malam itu akan diadakan sebuah pesta, dan Solomon diminta untuk memainkan biolanya. Akhirnya pesta itu pun dimulai, namun semua budak terlihat tidak bersemangat kecuali Patse. Istri Tuan Edwin yang merasa cemburu lalu melemparkan botol minuman kepada Patse. Istrinya meminta Edwin untuk menjual Patse saja. Namun Tuan Edwin menolaknya karena tidak ada yang bisa bekerja sebaik Patse. Singkat cerita, Nyonya Edwin menyuruh Solomon untuk pergi ke suatu tempat. Namun di tengah perjalanan, Solomon mengambil kesempatan ini untuk melarikan diri. Setelah berjalan menyusuri hutan, Solomon malah bertemu dengan beberapa orang yang hendak mengeksekusi budaknya.
Solomon pun ditanya siapa tuannya dan hendak kemana. Akhirnya Solomon menjawab bahwa tuannya adalah Nyonya Edwin dan akan pergi ke Bartolomeu. Orang itu pun percaya dan meminta Solomon untuk segera pergi ke tempat tersebut. Akhirnya Solomon pun mengurungkan niatnya untuk kabur dan segera melakukan perintah Nyonya Edwin. Suatu hari, Solomon terlihat lari dengan cepat untuk menjemput Patse di kediaman Tuan Shao. Akan tetapi, Nyonya Shao tidak langsung meminta Patse pergi dan malah mengajak Solomon untuk duduk dan minum teh. Sesampainya di rumah Tuan Edwin, Patse dipanggil oleh Tuan Edwin, namun Solomon meminta Patse untuk mengabaikannya. Tuan Edwin yang melihat hal itu langsung mengamuk kepada Solomon dan berniat untuk menghabisinya. Beruntung tak lama kemudian Nyonya Edwin keluar dari rumah. Nyonya Edwin yang sejak dulu cemburu kepada Patse lebih memilih untuk menyalahkan suaminya. Malam harinya, pesta dansa kembali diadakan untuk menghibur Tuan Edwin. Tak lama kemudian, Nyonya Edwin datang dan membagikan sebuah roti kepada mereka, kecuali Patse. Karena Nyonya Edwin merasa bahwa Patse telah merendahkan harga dirinya sebagai istri Tuan Edwin. Namun Tuan Edwin tidak menghiraukan istrinya. Dia malah menikmati Patse di tengah malam. Karena sudah tak tahan dengan penderitaan yang ia alami, Patse pun meminta Solomon untuk mengakhiri hidupnya. Patse juga meminta agar jasadnya dikuburkan di tempat yang sunyi. Solomon yang mendengarkan permintaan mengerikan ini, lantas menolak dan berlalu tidur mengabaikan Patse. Singkat cerita, suatu musibah menimpa Tuan Edwin, di mana tanaman kapas yang selama ini menghidupi keluarganya malah terkena wabah sehingga hasil panen pun menurun sangat drastis. Karena itu, Tuan Edwin mengirim seluruh budaknya kepada Hakim Turner, sembari menunggu kebun kapasnya pulih kembali. Kali ini mereka pun bekerja di sebuah ladang tebu. Setelah selesai bekerja, Hakim Turner mengajak Solomon berbincang-bincang. Turner bertanya, apakah Solomon adalah orang terpelajar? Namun Solomon mengatakan bahwa budak ditakdirkan untuk bekerja, bukan untuk belajar. Namun, Tuan Turner mengetahui bakat Solomon yang bisa bermain biola. Ia berencana untuk mengirim Solomon kepada Williard, yaitu pemilik kebun di dekat rawa. Solomon diminta untuk bermain biola pada acara ulang tahun Williard. 3 minggu kemudian, pesta ulang tahun pun berlangsung meriah dengan iringan biola Solomon. Singkat cerita, setelah kebun Tuan Edwin pulih, mereka pun kembali ke perkebunan kapas. Tiba saatnya penimbangan. Solomon dan beberapa budak lainnya mendapatkan timbangan terendah, sehingga mereka pun dihukum cambuk. Pada malam harinya, ada seseorang pria berkulit putih, namun dirinya merupakan seorang budak. Pria itu tampak mengobati luka Solomon, sambil bercerita bahwa dulunya dia adalah seorang pengawas. Solomon pun terpikirkan sebuah ide. Solomon meminta pria itu untuk mengirimkan sebuah surat. Beruntungnya pria itu bersedia dan akan menerima imbalan sekecil apapun dari Solomon. Akhirnya Solomon pun mulai menulis surat, menggunakan alat seadanya. Namun, sialnya pada malam itu Tuan Edwin datang mencarinya. Dan dia sudah mengetahui bahwa Solomon berniat mengirimkan sebuah surat. Ternyata, pria berkulit putih itulah yang melaporkannya kepada Tuan Edwin. Namun Solomon mengatakan bahwa Army seorang pembohong yang menginginkan semua budak pergi agar dia bisa menjadi pengawas. Setelah mendengar ucapan Solomon, Tuan Edwin pun lekas pergi.
Keesokan harinya, para budak kembali bekerja di kebun kapas. Mereka bekerja tanpa istirahat sedetik pun, hingga salah satu budak jatuh meninggal. Keep picking, boy. Salah satu teman Edwin yang bernama Samuel Bass mengatakan agar Edwin tidak terlalu keras kepada budaknya, karena menurutnya orang kulit putih dan hitam sama saja, dan bisa saja suatu hari nanti hukum akan berubah. Right, have you to your niggas. When you come down to the point. Tak lama kemudian, terdengar suara Edwin yang marah-marah mencari keberadaan Patse. Namun para budak ini tidak ada yang tahu di mana keberadaan Patse. Beberapa saat kemudian, ketika Patse pulang, Tuan Edwin langsung memarahinya. Patse mengatakan bahwa dia pergi ke komuni untuk berdoa. Namun Tuan Edwin tidak percaya. Akhirnya, Patse mengaku bahwa ia pergi ke rumah Nyonya Shaw untuk meminta sabun mandi, karena Nyonya Edwin tidak pernah memberikannya sabun. Namun Edwin yang sudah emosi berniat untuk menghukum Patse. Pakaian Patse pun dilepas lalu diikat di sebuah pohon, serta Edwinlah yang akan mencambuk Patse. Nyonya Edwin yang melihat hal itu pun tentu saja mendukung suaminya. Namun setelah melihat wajah Patse, Tuan Edwin pun tak tega untuk mencambuknya, sehingga dia menyuruh Solomon untuk mencambuk Patse. Namun Nyonya Edwin merasa cambukannya kurang keras, hingga Edwin pun mengancam akan menghabisi Solomon jika tidak mencambuknya dengan benar, dan terpaksa Solomon pun mencambuknya hingga berdarah-darah. Sampai akhirnya cambukannya terhenti karena melihat kondisi Patse yang sudah terkulai lemas. Namun Edwin merebut cambuknya dan lanjut mencambuki Patse. Patse pun mendapatkan luka cambuk yang cukup parah, sehingga beberapa orang membantu mengobati lukanya. Solomon yang kesal atas adanya kejadian ini lalu mematahkan biolanya. Besoknya, saat Solomon kembali bekerja, ia berbincang dengan Bass. Bass menanyakan tentang bagaimana masa lalu Solomon. Awalnya Solomon takut untuk menceritakannya. Namun Bass mengatakan bahwa ia adalah orang yang menanti keadilan bagi mereka. Akhirnya Solomon pun menceritakan kisah hidupnya. Setelah mendengar kisahnya, Bass pun sangat terkesima dengan cerita hidup Solomon. Solomon akhirnya meminta pertolongan Bass untuk mengirimkan sebuah surat kepada sahabatnya yang ada di utara, karena ia ingin berkumpul kembali dengan istri dan anaknya. Meskipun ada rasa takut dan khawatir, namun Bass berjanji akan mengirimkan surat untuk Solomon. I will write your letter, sir. Singkat cerita, di saat Solomon sedang bekerja, datanglah seorang pria yang memanggilnya. Ternyata orang tersebut adalah seorang serif yang menanyakan siapa nama asli Solomon. Ternyata Bass benar-benar mengirimkan surat sesuai dengan permintaan Solomon, hingga Solomon pun menceritakan siapa dia sebenarnya. Akan tetapi, Tuan Edwin menentang hal itu dan mengatakan bahwa Solomon adalah budak miliknya. Namun, tak lama kemudian, Solomon bertemu kembali dengan sahabatnya. Dia bernama Tuan Parker. Akan tetapi, Edwin terus saja tidak terima, sehingga Tuan Parker mengancam akan membawa kasus ini ke pengadilan. Hingga akhirnya Solomon pun pergi dari sana dan kembali menjadi orang merdeka. Saat hendak pergi, Solomon pun berpamitan terlebih dahulu dengan Patse. Beberapa hari kemudian, akhirnya Solomon pun bisa kembali pulang ke Saratoga. Di sana terlihat istri dan anak-anaknya yang sudah dewasa. Mereka selalu menunggu kepulangan Solomon selama ini. Mereka terpisah selama 12 tahun lamanya. Putri Solomon bahkan sudah menikah dan telah dikaruniai seorang anak. Solomon pun menangis bahagia sembari menggendong cucu pertamanya. Pada tahun 1853, Solomon menerbitkan sebuah buku yang berjudul 12 tahun diperbudak. Setelah itu, Solomon menjadi aktif dalam gerakan mengakhiri perbudakan dan menjadi pembicara di Amerika Serikat. Dan film pun tamat.